Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Anak-anakku semuanya, semangat pagi, tetap dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah anak-anakku semuanya, kita berjumpa kembali kepada mata pelajaran akidah akhlak pada materi atau bab iman kepada hari akhir atau hari kiamat. Sebelum membahas tentang iman kepada hari akhir atau hari kiamat, marilah kita membaca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada kesempatan kali ini bermanfaat dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Biridha'illah wa syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anakku semuanya, pada kesempatan kali ini sebelum mempelajari tentang materi atau bab, kita juga harus tahu tujuan dari mempelajari materi tersebut. Tujuan pembelajaran pada bab iman kepada hari akhir yaitu satu, menemukan makna iman kepada hari akhir atau kiamat. Yang kedua, menemukan nama-nama hari akhir, tanda-tanda hari akhir, dan hikmah hari akhir. Yang ketiga, menunjukkan tanda-tanda hari kiamat dan hikmah iman kepada hari akhir yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Yang keempat, menyajikan contoh perilaku akhlak mulia sebagai implementasi hikmah beriman kepada hari akhir. Setelah mengetahui tujuan pembelajaran, kita melihat peta konsep pembelajaran. Jadi pada materi iman kepada hari akhir nanti ada poin-poin yang kita bahas, yaitu A. Pengertian iman kepada hari akhir. Yang B. Nama-nama lain hari akhir. Yang C. Macam-macam hari akhir. D. Tanda-tanda hari akhir. Dan E. Hikmah beriman kepada hari akhir. Tahukah kamu apa itu hari kiamat? Pada gambar yang tersedia ada dua gambar, yaitu gambar bencana alam banjir. Yang kedua ada gambar yang sangat dahsyat sekali. Nah, kita akan membahas apa itu hari akhir, apa itu hari kiamat. Simak penjelasan dari bab. Yang A, pengertian iman kepada hari akhir atau hari kiamat. Iman artinya percaya atau meyakini. Sedangkan hari akhir atau hari kiamat adalah suatu peristiwa ketika seluruh alam semesta mengalami kehancuran total dan seluruh makhluk binasa kecuali yang telah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada hari akhir artinya mempercayai bahwa seluruh alam semesta dan segala isinya kelak akan mengalami kehancuran. Berikutnya, nama-nama lain hari akhir atau hari kiamat. Banyak sekali nama-nama lain dari hari akhir yang telah disebutkan di dalam Al-Quran. Yang Bapak cantumkan di sini sebanyak 14 nama-nama lain hari akhir. Yang pertama, Yaumul Hasrah atau hari penyesalan. Yang kedua, At-Tamah, artinya bencana. Tiga, Al-Waqiah, peristiwa pasti terjadi. Yang keempat, As-Sohah, artinya bencana yang memilukan. Yang kelima, Yaumul Muhid, hari yang membinasakan. Yang keenam, Al-Ghosyah, peristiwa yang dahsyat. Yang ketujuh, Al-Qari'ah, yang menggemparkan. 8, Ar-Rajifah, yang menggetarkan. 9, As-Sa'ah, artinya kehancuran. Yang ke-10, Yaumul Akhir atau hari akhir. 11, Yaumul Qiyamah atau hari dihancurkannya bumi dan seluruh isinya. Yang ke-12, Yaumul Zalzalah, hari kegoncangan atau keruntuhan. Ke-13, Yaumul Wa'id, hari terlaksana ancaman. 14, Yaumul Hasr atau hari penyesalan. Berikutnya, macam-macam hari akhir. 1, Kiamat Kubro atau kiamat besar, yaitu
kematian dan kehancuran seluruh alam raya tanpa terkecuali. Setelah kejadian hari kiamat, kehidupan dunia akan berganti dengan alam akhirat. Yang kedua, kiamat sugro atau kiamat kecil, yaitu kerusakan atau kematian yang dialami umat manusia yang ada di dunia. Misalnya kematian karena sakit, kecelakaan, atau bencana alam seperti banjir, gunung meletus, kebakaran, dan lain sebagainya. Berikutnya, tanda-tanda hari kiamat. Tanda-tanda hari kiamat ada dua, yaitu tanda-tanda kecil dan tanda-tanda besar. Yang pertama adalah tanda-tanda kecil. Apa saja tanda-tanda kecilnya? Yaitu A. Benda mati dapat bersuara seperti robot, televisi, dan handphone. Yang B. Ilmu agama dicabut ditandai dengan meninggalnya para ulama dan tidak ada penggantinya. C. Laki-laki mirip perempuan dan perempuan mirip laki-laki. D. Semakin banyaknya kemaksiatan. E. Orang kaya diagung-agungkan. F. Ghibah atau gosip menjadi ucapan sehari-hari. G. Jumlah wanita lebih banyak daripada pria. H. Waktu berjalan terasa sangat cepat. Berikutnya tanda-tanda besar hari kiamat. A. Menjelang hari kiamat, Allah Subhanahu wa taala menurunkan kabut tipis sehingga seluruh muslimin mengalami kematian, sementara orang-orang kafir masih hidup. B. Munculnya Dajjal. Siapakah Dajjal? Dia adalah orang yang akan mengaku dirinya sebagai Tuhan. Salah satu ciri khusus Dajjal adalah sebelah matanya buta dan di keningnya terdapat tulisan kafir atau kafaro. Yang C. Turunnya Imam Al-Mahdi di bumi untuk memerangi Dajjal dan mengembalikan kekuasaan umat Islam. Do. Turunnya Nabi Isa alaihissalam ke permukaan bumi. Nabi Isa alaihissalam akan menegakkan syariat Nabi Muhammad SAW dan beliau akan mematahkan segala salib, menegakkan syariat Islam, dan beliau juga akan mengalahkan Dajjal bersama Imam Al-Mahdi. Kemudian tanda-tanda besar berikutnya adalah keluarnya Ya'juj dan Ma'juj yang akan membuat kerusakan di permukaan bumi, yaitu apabila mereka berhasil menghancurkan dinding yang dibuat dari besi bercampur tembaga yang telah didirikan oleh Zulkarnain bersama dengan pasukan-pasukannya pada zaman dahulu. Yang F. Munculnya dabbah, yaitu sejenis binatang melata yang dapat berbicara dengan manusia. Yang G. Matahari terbit dari arah barat dan terbenam di arah timur. Pada hari itu tertutuplah pintu taubat. H. Atau yang terakhir, terjadinya gerhana matahari di timur, di barat, dan di seluruh jazirah Arab bersamaan dengan munculnya api besar dari Yaman, sehingga para penduduk secara besar-besaran meninggalkan negerinya menuju ke arah Syam dan mereka mati di sana sebelum trompet kiamat ditiup oleh malaikat Israfil. Berikutnya, hikmah beriman kepada hari kiamat. 1. Memperkuat keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Yang kedua, terdorong untuk taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, terdorong untuk selalu minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, memanfaatkan hidup di dunia ini untuk senantiasa berbuat baik dan menghindari perbuatan tercela. Yang kelima, mengingat kita bahwa tujuan hidup yang sebenarnya bukan di dunia tetapi kehidupan di akhirat, karena di akhirat adalah alam yang kekal. Demikian yang dapat Bapak sampaikan terkait materi iman kepada hari akhir atau hari kiamat. Ada kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Marilah kita akhiri pembelajaran kita dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.